Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyazhirahu 'alad dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur kita ucapkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk beraktivitas, baik itu ibadah wajib maupun ibadah sunnah lainnya, atau termasuk perbuatan-perbuatan yang mubah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Dari ayat ini dapat kita pahami, hadirin, bahwa tidak ada suatu langkah atau apapun gerakan anggota tubuh kita, termasuk hati, yang tidak diarahkan kepada ibadah. Al-umuru bimaqasidiha, segala apapun pekerjaan kita tergantung dengan qasatnya. Maka kita berupaya untuk melakukan apapun pekerjaan dengan niat yang baik, supaya di sisi Allah Subhanahu wa taala akan bernilai baik. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya ingin mengajak kepada kita semua untuk menelaah bahwa bulan suci Ramadan dikatakan bulan yang agung, bulan yang mulia, syahrun mubarak. Hal ini diawali dari ayat Al-Quran yang terdapat dalam surah Al-Baqarah 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat terdahulu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Ayat ini kita coba telaah. Ya, saya melihat dari perspektif pendidikan. Dalam dunia pendidikan itu ada istilah input, proses, dan output. Terkait dengan ibadah puasa, sebagai ayat ini sebagai landasannya adalah bahwa sesungguhnya puasa itu harus didasari dengan keimanan. Hanya orang yang telah memiliki iman itu yang mampu melaksanakan puasa yang dimasuk kategori puasa yang sebenarnya puasa. Karena puasa itu ada 3 tingkatannya. Ada khawasul khawas, ada khawas, ada puasa orang awam. Puasa biasa saja, puasa yang istimewa, yang sangat istimewa. Orang-orang yang mampu melakukan puasa dengan baik, khawasul khawas, itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengkhitab ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Kata-kata amanu ini adalah fi'il madi. Artinya sudah ada imannya, sudah mantap imannya. Itu
yang mampu melakukan puasa dengan baik, dengan sempurna. Jadi kalau orang yang imannya lemah, maka kadang puasanya, kadang tidak. Kadang puasa, kadang tidak. Bolong-bolong. Tetapi kalau orang yang imannya kuat, maka puasanya bukan saja sebatas puasa menahan dari yang membatalkan puasa, tetapi justru membatalkan pahala puasa. Bahkan akan ditingkatkan lagi bagaimana al-masnunatis shaum, sunat-sunat puasa itu dia lakukan sebaik mungkin. Nah, ini puasa orang yang khawasul khawas. Puasa orang yang begini, ya, yang endingnya, yang ujungnya akan la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Kita lihat kata-kata la'allakum tattaqun. La'alla litaraji, harapan besar. Dengan melakukan puasa yang sebaik mungkin tadi, puasa yang didasari dengan keimanan, orang tersebut akan menjadi orang yang bertakwa. Hari ini dia melakukan puasa dengan baik. Tahun ini dia melakukan puasa dengan baik. Maka pada waktu ke depan, bahkan tahun-tahun ke depan, dia akan menjadi orang yang bertakwa alias baik. Karena tattaqun itu adalah fi'il mudharik. Fi'il mudharik itu adalah hal wal istiqbal. Bukan orang semata-mata yang dimaksud efek dari puasa. Bukan orangnya, tetapi perilakunya. Jadi orang yang melakukan puasa dengan sebaik mungkin, aktivitas puasa sehari-hari yang dia lakukan itu membawa kepada efek ke dalam diri dia sebagai efek edukatifnya, ya, efek pendidikan dalam dirinya untuk membuat orang itu menjadi perbuatan-perbuatan ketakwaan. Karena tattaqun bukan al-muttaqun. Ya, bukan al-muttaqin. Nah, ini artinya. Apa artinya? Kata-kata tattaqun ketika kita sinergikan dengan siam, ya, dengan kutiba alaikumus siam ini, artinya karena siam itu dilakukan, ya, dikerjakan dengan sebaik mungkin, ya. Seperti yang saya katakan, tidak saja yang membatalkan puasa, tetapi yang membatalkan pahala dia jaga sebaik mungkin. Bahkan sunat-sunat puasa yang dia lakukan sebaik mungkin, dia jaga, dia kerjakan sunat-sunat puasa itu. Nah, inilah yang akan berdampak kepada tattaqun, pekerjaan-pekerjaan takwa yang akan muncul di dalam dirinya ke depan. Karena tattaqun itu adalah hal wal istiqbal. Sekarang sampai seterusnya dia akan menjadi orang yang bertakwa. Efek dari melakukan puasa sebaik mungkin. Kaum muslimin, pemirsa yang saya hormati, kata-kata puasa itu ada 3 dimensi. Pertama, spiritual. Yang kedua, medikal. Yang ketiga, sosial. Kita melihat dari sudut puasa dari aspek spiritualnya. Di bulan suci Ramadan ini kita dituntut untuk melakukan puasa itu dengan sebaik mungkin. Karena di beberapa kitab dijelaskan yang dikatakan dengan puasa itu menurut syara adalah al-imsak an jami'il muftirat, menahan dari yang membatalkan puasa, membatalkan. Baik itu pahala maupun yang membatalkan puasa. Kalau yang membatalkan puasa mungkin semua kita kuat. Bahkan anak kecil pun mampu. Apa yang membatalkan puasa? Yang pertama, usulu ainin min manpadil maftuhin ilal jauf. Menyampaikan suatu benda ke lubang-lubang yang terbuka, ke rongga.
Ya, menyampaikan sesuatu benda ke rongga terbuka. Ya. Jadi tidak boleh kita memasukkan telinga ke telunjuk. Ya. Tidak boleh kita memasukkan makanan ya, ke dalam mulut kita, alias makan atau minum. Ya. Termasuk ya, hati-hati apapun benda yang akan kita masuk, walaupun awalnya makruh seperti kita berkumur di siang hari Ramadan. Itu harus kita jaga agar puasa kita tidak batal. Yang kedua, wati', berhubungan intim di siang hari Ramadan. Yang dikatakan wati itu adalah taghibu jami'ul hasbah bi qubul au dubur adamiyyin au bahimatin. Memasukkan sesuatu, memasukkan zakar hasbah ke kubul atau dubur, tidak saja manusia, sekalipun binatang. Itu namanya berhubungan intim dengan cara halal, apalagi zina. Dengan catatan amdan, sengaja, batal. Nah, maka saya katakan anak-anak pun kuat. Selanjutnya, khurujul mani, keluar mani. Keluar mani itu bisa saja dengan biistimna, dengan bersenang-senang atau lamsut, dengan menyentuh, memegang ya, zakarnya atau faradnya, sehingga mengeluarkan mani dengan sebab itu. Termasuk muntah dengan sengaja. Bagi orang yang dalam perjalanan itu tidak mabuk dia, ya, sehingga menimbulkan muntah, itu tidak batal puasa. Tapi bagi orang yang menyengajakan muntah, melewati suatu tempat atau ada melihat sesuatu yang menurut dia aneh, maka dia sengaja memuntahkan, ya, sengaja muntah. Lah itu yang membatal. Taqayyu bil amdi, muntah dengan sengaja. Kalau tidak sengaja tidak batal puasa. Di kalangan wanita haid, nipas, ya, itu termasuk yang batalkan puasa. Junun, gila. Gilanya tuh walau sebentar, ya, tetap batal. Nah, termasuk igma. Kalau igma itu pingsan itu seharian, Mbak. Kalau hanya sebentar pingsannya, belum batal puasanya. Begitu juga mabuk. Mabuk itu kalau sebentar, tidak batal. Tapi kalau satu harian, artinya dengan waktu yang cukup lama, itu batal puasa. Termasuk di dalamnya riddah. Murtad. Saya tidak Islam lagi. Dari perkataan. Atau ada dari sudut perbuatan riddahnya, murtadnya. Masuk dia ke sebuah gereja, dia menyembah-nyembah. Ya. Dibuatnya dengan cara begini. Lah, itu juga termasuk yang membatalkan puasa dari sudut fi'liyahnya, dari sudut perbuatannya. Maka qauliyah maupun fi'liyah termasuk di dalam hatinya qalbiyah. Murtad adalah batal puasa. Itu yang harus kita jaga, yang membatalkan puasa. Yang terpenting dalam puasa ini kita jaga yang membatalkan pahala puasa. Yang membatalkan pahala puasa itu antara lain adalah ghibah. Ya. Ghibah itu di dalam sebuah kitab disebutkan dzikruka akhaka al-muslim bima yukrah walau kunta shadiqan. Mengungkapkan kalimat yang tidak disenangi oleh teman, kendati pun yang kita ungkap itu adalah benar, walau shadiqan. Kendati pun perkataan yang kita ungkap itu adalah benar. Nah, itu termasuk ghibah. Kenapa? Itu akan bisa menimbulkan aib, bisa menimbulkan fitnah.
Nah, termasuk mengurangi pahala. An-namimah. Namimah itu mengungkapkan perkataan yang bisa menimbulkan konflik, adu domba, permusuhan. Itu masuk ke dalam kelompok namimah. Juga membatalkan pahala puasa. Al-kazib, dusta. Kalau dikatakan dusta itu ya bohong. Mengatakan yang tidak sebenarnya. Ya, apapun di bulan suci Ramadan, di siang Ramadan, mengurangi pahala puasa. Termasuk an-nazru lima yuhram. Melihat yang ajnabi. Maka Bapak Ibu hati-hati. Ya, dengan anak gadis kita di rumah jangan pakai celana pendek. Di bulan suci Ramadan ini. Ya, upayakan pakai celana panjang. Ya, kendati pun tidak tertutup semua, minimal jangan sampai nanti siapapun yang memandangnya, ya, kendati pun orang tua atau kakak kandungnya. Ini kan tidak sudah sering terjadi kan? Kita melihat fenomena ini sering terjadi sekarang ini. Nah, hal ini juga termasuk mengurangi pahala puasa bagi orang yang melihat yang ajnabi, yang akan bisa yang melihat yang ajnabi. Nah, selanjutnya termasuk an-nazru lima yuhillu. Melihat kepada yang muhrim, ya. Yang muhram, yang sah, yang tidak boleh dinikahkan, yang muhram. Tetapi bisahwatin, ada sahwat. Nah, itu ada sahwat. Jadi kalau melihat yang muhram, ya itu ada sahwat. Nah itu, maka saya katakan tadi maaf, hati-hati dengan anak gadis kita, ya termasuk kita juga sebagai orang tua, jangan sampai memancing sahwat. Nah, kendati pun itu muhrim kita, ya apalagi ajnabi, ya itu harus kita jaga betul. Kenapa? Ketika itu terjadi mengurangi pahala orang yang melihatnya dan juga orang yang melakukan terbuka aurat. Itu bukan saja mengurangi pahala dia, tetapi justru haram hukumnya dia melakukan hal itu. Bersumpah palsu, padahal dia melakukan, tapi dia katakan tidak melakukan. Ada sumpah palsu, ya kan? Padahal dia melakukannya, tapi dia katakan tidak. Berbohong dia dalam bersumpah. Kemudian berkata keji. Perkataan-perkataan keji yang bisa menyakiti hati orang lain. Ya. Apa saja bentuknya, perkataan-perkataan kotor yang tidak senonoh. Juga termasuk mengurangi pahala puasa. Nah ini kita jaga semua. Yang membatalkan pahala, membatalkan puasa, ini kita jaga supaya puasa kita itu ternilai bagus, mumtaz. Nah, tapi tidak hanya itu ya. Perlu kita jaga di dalam berpuasa itu harus kita jaga yang sunat di dalam melakukan, di dalam sunat-sunat yang harus kita lakukan dalam puasa. Salah satu contoh sunat. Pertama kita harus sahur. Ya, sahur itu yang pertama. Jangan tidak sahur. Karena sahur itu sunat hukumnya. Jangan kita tidak sahur. Ya, walau sedikit. Karena bagi orang yang mengalami penyakit, sahur itu penting. Nah, makanya tidak hanya sahur, tetapi sunat juga melambatkan makan sahur. Sunat melambatkan makan sahur artinya di bulan suci Ramadan, kalau sekarang kan subuh kita jam 5 kurang. Artinya kita makan tuh coba di posisi jam 4.30 atau jam 4.15. Ya kan? Makan kira sekitar 15 menit, 20 menit, imsak. Sudah. Sebentar sekitar 10 menit kita sudah subuh.
Jadi kita makan setengah hari siangnya, ya kan? Sampai zuhur kita masih aman. Ibarat kita makan pagi. Nah kemudian tinggal setengah hari kemudian. Nah orang kesehatan tuh harus mempertimbangkan itu. Ya kan? Sunat makan sahur itu diperlambatkan. Nah selanjutnya dalam hal berbuka kita disuruh untuk ta'jilul fitri. Artinya apa? Mensegerakan berbuka. Jadi kalau sudah saat waktu masuk, jangan lagi kita disibukkan dengan pekerjaan lain. Ada saja pekerjaan A, B, C yang tidak bakal ada sudah selesai-selesainya, ya kan? Nah kita cepat berbuka. Jadi kalau sudah ada waktunya, secepat mungkin kita buka. Minimal 3 butir korma. 3 butir korma. Kata Rasulullah. Kalau ada air zam-zam lebih baik. Kalau tidak yang manis. Setelah kita berbuka, lalu kemudian ya kita sholat maghrib, kejarkan di masjid. Kalau masjid tidak terlalu jauh, kejarkan ke masjid. Kita sekarang aneh. Orang sibuk dengan berbuka, sementara sholat maghribnya tidak berjamaah di masjid. Bapak-bapak hadirin, kita laki-laki ini harus sholat berjamaah di masjid. Sholatnya laki-laki itu harus di masjid. Dalam hadis dikatakan, la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak benar sholatnya tetangga masjid kalau tidak di masjid. Nah artinya kita harus sholatnya di masjid, Pak. Apalagi kita jarul masjid, orang yang terdekat dengan masjid. Dalam kitab Taysirul Khalaq itu yang dikatakan dengan jarul masjid itu malah 40 kiri kanan muka belakang. Ya, kitab Taysirul Khalaq karangan ulama Mesir. Nah, artinya apa? Kita dituntut untuk melakukan sholat 5 waktu berjamaah itu di masjid. Nah, menyikapi berbuka tadi, setelah kita berbuka sedikit, mungkin sedikit begitu, lalu kemudian kita langsung sholat maghrib di masjid. Itu manfaatnya adalah, hadirin pemirsa, ketika orang yang sakit mah, ya, orang sakit mah kan tidak bisa langsung makan banyak itu, ya. Lambung yang tadi sedang netral, sedang pas-pasan kosong, lalu diisi banyak, maka terjadi pembengkakan lagi di lambung itu. Nah maka kita diupayakan makan sedikit dulu, ya, kemudian kita bawa ke sholat maghrib. Nah setelah sholat maghrib baru kemudian kita makan lagi, ya kan? Nah baru kemudian apakah nanti kita makan lagi sebelum tidur umpamanya? Tapi yang jelas kita upayakan makan sedikit-sedikit. Artinya ta'jilul fitri adalah min sunanis shaum. Mensegerakan berbuka adalah termasuk sunat puasa. Termasuk kita banyak berdoa. Ya. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ini doa yang warid diajarkan oleh Rasulullah yang disuruh kita untuk banyak membacanya di bulan suci Ramadan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ini juga doa yang harus kita perbanyak. Kedua doa ini sebaiknya ya setiap 2 rakaat kita baca doa Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah ila akhir. Setiap 2 rakaat salat. Ya kan? Karena ini dianjurkan Rasulullah untuk memperbanyak membaca doa tersebut. Nah, kemudian kita membaca doa ketika mau berbuka. Kita baca doa. Setelah kita cicipin makan sedikit, kalau kita mau memakan sesuatu makanan, kita jangan lupa doa makan. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Setelah kita baca doa makan, kita makan, lalu setelah kita makan sedikit, di pertengahan makan kita berhenti. Di tengah kita berbuka, kita berhenti sejenak, kita berdoa Allahumma laka sumtu, aku sudah berpuasa, wabika amantu, aku sudah beriman kepada engkau, sudah mematuhi apa yang telah engkau perintah, wa ala rizqika abtartu, dan atas rezeki yang telah engkau berikan telah kucicipi abtartu. Nah kan? Itu doanya. Jangan seperti kebiasaan kita selama ini.
belum lagi menyentuh makanan, begitu beduk bunyi ya atau azan mulai, kita langsung Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Pada makanan belum kita sentuh, belum kita cicipin. Jadi kita cicipi dulu makan, kita awali dengan doa Allahumma barik lana fi ma razaqtana, doa makan, lalu kemudian kita di tengah makan tadi kita berhenti dengan membaca doa tersebut tadi. Itu baru tepat. Ya, jelas kan atas rezeki yang telah diberikan yang ada yang sudah kita cicipi tadi sudah yang ada telah kita cicipi begitu. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk sunat-sunat dalam puasa, kita dituntut untuk mandi sebelum subuh. Bagi jenabat orang-orang junub malamnya ya, itu mandi sebelum subuh. Sebelum subuh sudah mandi, jangan nanti pada saat setelah subuh baru kita mandi. Nanti dikhawatirkan akan masuk air ke dalam telinga, batal puasa kita. Jadi kita upayakan mandi sebelum subuh. Nah, kemudian perbanyak sedekah. Apapun yang bisa kita berikan ya kepada tetangga, kepada fakir miskin, kepada siapapun. Ya, termasuk membaca Al-Qur'an, ya, termasuk berzikir, terutama la siyama fil asril awakhir, 10 terakhir ke depan ini. Ya, 10 terakhir Ramadan. Nah, itu kita perbanyak. Apalagi terkait dengan baca Al-Quran. Kata Rasulullah, kata firman Allah, syahrul Ramadan alladzina unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan suci Ramadan ini Al-Quran itu diturunkan. Jadi Al-Quran dan Ramadan ini harus bergandengan. Bagaimana kita di bulan suci Ramadan ini harus banyak membaca Al-Quran. Kenapa? Al-asyam wal Quran yasfa'ani lil abad. Puasa dan Quran akan memberi syafaat kepada seseorang, kepada pembacanya, kepada seorang hamba. Jadi kalau kita selain Ramadan tidak pernah khatam Quran, coba di bulan suci Ramadan ini kita usahakan khatam Al-Quran itu minimal 1 kali. Minimal. Kalau bisa berkali-kali. Imam Syafi'i rahimahullah 60 kali dia khatam Al-Quran selama di bulan suci Ramadan. Ini ada kitab di depan saya, Minhajul Hayatil Imaniyah. Di sini dijelaskan annahu kana yakhtammu 60 khatamatan fi shalah fi syahri Ramadan. 60 kali di bulan suci Ramadan dia khatam Al-Quran dalam sholat. Dalam sholat. Sehingga ada seseorang yang menyaksikan Imam Syafi'i itu. Ya, ini dikatakan seseorang tersebut bahwa ini menjadi kebiasaannya Imam Syafi'i. Itu menjadi kebiasaannya Imam Syafi'i. Sehingga dia beri komentar, innahu lam yakun yanamu fil laili illa qalilan. Bahwa Imam Syafi'i itu di bulan suci Ramadan tidurnya hanya sedikit. Coba. Ini Imam Syafi'i yang menjadi ikutan kita, yang menjadi mazhab yang yang banyak dipegang di kalangan kita, kan gitu. Nah, ada lagi seorang ulama yang bernama Baqi bin Mukhallad. Dia khatam Al-Quran setiap malam dalam 13 rakaat, 13 Quran witir dan tahajudnya, ya. Ini diambil di dalam kitab Syiru A'lamin Nubala ya, sejarah tentang Nabi. Di situ disebutkan ya, bahwa dia Baqi bin Mukhallad ini setiap malam dia khatam Quran. Setiap malam dia khatam Quran, coba. Yakhtamul Quran fi 13 raka'atan minal witri wat tahajud. Coba. Begitu orang cintanya terhadap Al-Quran. Kenapa? Asyam wal Quran yasfa'an lil abdi. Puasa, Quran akan memberikan syafaat kelak di hari kiamat.
Kalau selain di bulan suci Ramadan, Quran itu kan 1 huruf 10 pahalanya. Kata Rasulullah, 1 huruf 1 kebaikan. 1 kebaikan itu 10 nilainya. Tapi di bulan suci Ramadan, pahala puasa itu, pahala orang yang baca Al-Quran itu mudha'afah, berlipat ganda. Kita lihat hadis. Yang pertama, lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, la tamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan. Andai umatku tahu apa-apa yang terdapat di bulan Ramadan, di bulan suci Ramadan, niscaya mereka akan berlomba-lomba ingin menjadikan setahun itu Ramadan. Coba. Kenapa? Li'annal hasanah fihi mujtami'ah. Semua kebaikan-kebaikan terkumpul di bulan suci Ramadan. Ya. Tidur itu kalau di bulan selain Ramadan itu kan mubah. Artinya mau tidur ya tidak berpahala, tidur pun tidak tidur pun juga tidak berpahala. Tapi di bulan Ramadan tidur dihitung ibadah, diam dihitung ibadah. Diam maksudnya daripada kita ikut-ikutan ngobrol yang tidak menentu, ngaur ngidul, kita diam sikap kita. Iba itu tasbih. Ya. Kemudian apalagi di bulan suci Ramadan ini? Wa ta'ata maqbulah. Apapun ketaatan yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lakukan salat fardu dengan baik. Kita lakukan qabliyah ba'diyah dengan baik. Ya, dengan sempurna. Apalagi kalau biasa kita melakukan qabliyah zuhur 2 rakaat, kita bikin 4 rakaat. Ba'diyah zuhur 2 rakaat, kita bikin 4 rakaat. Kenapa? 2 rakaat muakkad, 2 rakaat ghairu muakkad. Itu. Ya. Sehingga kalau ditambah muakkad dan ghairu muakkad, salat rawatib itu berapa jumlah keseluruhannya? 20. Dalam satu pendapat 22. Itu yang harus kita lakukan. Ditambah lagi dengan salat sunat duha. Yang mungkin kebiasaan kita selama ini 2 rakaat. Atau ada yang tidak pernah salat duha. Kita lakukan. Ya. Minimal 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat. Kita lakukan salat sunat mutlak. Ya, setelah kita tarawih 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Ada seorang imam yang bernama Abu Yusuf. Ya. Imam Abu Yusuf yusalli mi'atai rakaatin kullu yaumin ila janibi asghalil ilmiyah wa muskilat al-qada. Abu Yusuf ini melakukan sholat 200 rakaat setiap hari dan setiap malam. 200 rakaat jumlahnya. Coba. 200 rakaat. Di tengah kesibukan beliau. Berarti kalau 200 rakaat itu bagaimana itu? Rawatibnya ya. Berarti 20 ke 22 rawatibnya. Tambah duhanya, tambah tahajudnya ya. Tambah lagi sholat tarawihnya, tambah lagi witirnya. Tambah lagi sholat uduknya. Setiap kali dia beruduk sholat. Sehingga jumlah keseluruhannya 200 rakaat. Ada seorang ulama. Ya, di sini juga dijelaskan. Dia melakukan ibadah. Sholat fajarnya itu uduknya Isya. Antara lain adalah Imam Ghazali sendiri. Antara lain. Naqal al-Imam al-Ghazali an Abi Talib al-Makki. Imam Ghazali menukil. Ya, mengambil sumber dari Abi Talib, ya, dia mengatakan bahwa tidak sedikit para ulama yang melakukan sholat subuh uduk Isya. Sholat subuh uduknya uduk Isya, berarti tidak tidur dia. Mereka melaksanakan qiyamul lail. Mereka menjaga sahrul layal, berjaga-jaga malam untuk beribadah. Sholat fajar subuh dilakukan uduknya, tetap uduknya sholat Isya coba. Tidak pakai tidur ulama terdahulu. Nah, begitu hebatnya, begitu zuhudnya,
Begitu abidnya ulama-ulama terdahulu. Di samping dia alim, abid. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya wa da'awat mustajabat. Doa diperkenankan. Semua doa diperkenankan. Maka kita dituntut untuk berbanyak berdoa. Tadi sudah saya katakan, minimal kita membaca Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Kita ucap berkali-kali. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Rabb, kami mohon ridho-Mu dan surga. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Dan kami mohon kemarahan, kami berlindung dari kemarahan-Mu, apalagi neraka. Ini selalu kita ucapkan. Rabbana atina fid dunya ila akhirul doa. Selalu kita panjatkan. Ba'da kulli sholatin al-mafruḍah. Setelah sholat fardu kita perbanyak berdoa. Apapun doa. Perbanyak berdoa. Da'wat mustajabah. Semua doa-doa kalian akan diperkenankan. Kata Rasulullah. Perbanyak berdoa. Kita mintalah. Ini bulan istimewa. Bulannya yang dikhususkan kepada kita umat Muhammad yang tidak pernah diberikan Ramadan ini kepada umat terdahulu. Nabi Adam ada puasanya, Nabi Nuh ada puasanya, Nabi Daud ada puasanya, Nabi Isa ada puasanya. Nabi Muhammad puasa Ramadan. Ini keistimewaan antara lain. Ada 5 hal ini keistimewaan Ramadan. Ya antara lain ad-da'wat mustajabat. Wa dzunub maghfurah. Dan semua dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejauh dosa-dosa kecil diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa kecil. Dosa besar kita baca istighfar, kita hayati untuk tidak mengulangi apapun bentuk dosa besar kita. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kita ulang beratus-ratus kali. Minimal 70 kali dalam sehari semalam. Karena Rasulullah dalam satu riwayat 70 kali, dalam riwayat lain 100 kali. Kemudian kita baca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu. Ya Rabb, aku berlindung kepada Engkau dari semua kejahatan apapun yang aku lakukan. Wa abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini kita baca terus. Ya, kita hayati makna demi makna. Menetes air mata kita. Kita hayati betul bahwa kita sudah banyak berbuat dosa sehingga meneteskan air mata. Insya Allah semua dosa kita sudah terampuni. Kemudian wal jannah mustaqatul lahum. Surga sangat merindukan orang-orang yang berpuasa. Coba. Kita melihat orang yang berpuasa itu adalah sangat dirindukan oleh surga. Dalam hadis lain al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafar. Surga itu ternyata sangat rindu kepada 4 golongan. Salah satunya talil Quran. Orang yang selalu membaca Quran apalagi di bulan suci Ramadan. Yang kedua wahafizil lisan, orang yang menjaga lidahnya, karena lidah itu bisa merusakkan pahala puasa. Berikut mut'imal ji'an, orang yang selalu memberikan makan kepada orang yang berpuasa, kepada tetangga, kepada orang miskin. Mut'mu'il ji'an was-shaimina fi syahri Ramadan. Dan termasuk yang dirindukan surga keempat adalah orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Ramadan di dalam kitab At-Takrirat, di situ dikatakan dengan Syaddul har, hari yang sangat panas. Tapi alhamdulillah kita pada tahun ini kita tidak dihadapkan dengan hari yang sangat panas. Kalau dulu kita kan masih ingat bahwa puasa itu panas betul. Ya syiddatul har. Ya. Kemudian apa lagi yang dikatakan dengan Ramadan? Ramadan itu ternyata irtimadud dzunub, terbakarnya semua dosa. Ya. Terirtimadud dzunub, terbakarnya semua dosa. Orang-orang yang berpuasa itu terbakar semua dosa.
Kemudian apa lagi yang dikatakan Ramadan itu? Ramadan itu dari kata irtimad min harril ju' wal atas. Rasa dahaga dan dasar lapar itu adalah terbakar. Perasaan kita itu haus, hangat, segala macam. Itu dulu ya. Alhamdulillah bulan ini, tahun-tahun ini kita ini disirami hujan terus ya. Sehingga kita tidak terasa ini. Tidak terlalu terasa seperti ini. Kalau masih terasa juga itu kebangetan itu. Berarti itu ciri orang tidak biasa berpuasa itu. Ya kan? Nah, kaum muslimin, jamaah, semoga kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apalagi terkait dengan Al-Qur'an. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadarun khairun min alfi syahrin. Lebih baik dari beribadah 1000 bulan. Kita mengintai nih Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ada diprediksi oleh Imam Ghazali. Kalau puasanya mulai pada hari Ahad, maka Lailatul Qadar akan turun pada tanggal yang kesekian. Kalau Senin yang turun Lailatul Qadar pada malam yang sekian. Terlepas kita mengikuti teori ini, yang jelas kita mengintai terutama di 10 akhir ini, kita mau menghadapi 10 terakhir, kita intai. Ya, Lailatul Qadar itu kita intai. Kalau perlu 10 terakhir itu ya'takifuna fil masajid. Kita i'tikaf di masjid. Kita sibukkan aktivitas kita di masjid. Ya, kita pulang ke rumah sebentar-sebentar, kemudian kita ke masjid lagi. Pulang ke rumah sebentar-sebentar, kita ke masjid lagi. Di 10 terakhir Ramadan, Rasulullah dan para sahabat membiasakan diri untuk beriktikaf di masjid. Supaya apa? Ramadan itu akan membentuk kepribadian kita. Selalu mahabit di masjid. Ini terkadang masuk masjid itu berat. Paling lambat Jumat datang ke Jumat, paling cepat keluar setelah Jumat. Mudah-mudahan orang yang membiasakan diri i'tikaf maka sudah terbiasa nanti. Kalau bisa Jumat itu jauh. Sebelum waktunya dia sudah ke masjid. Ya. Begitu juga setelah berzikir baru kemudian dia pulang dari masjid. Salah satu orang yang dinaungi di tengah 7 naungan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sab'atun yuzilluhum illa zilluh. Ada 7 golongan orang yang mendapat golongan, kata Rasulullah. Antaranya adalah orang yang selalu terkait hatinya ke masjid. Yang selalu terkait hatinya ke masjid. Apalagi seorang laki-laki muda. Ya. Seorang pemuda yang kita katakan pengaruhnya cukup besar, tetapi dia betah di masjid. Dan termasuk kita. Orang yang betah hatinya di masjid, beribadah, yang i'tikaf selalu. Kita masuk ke masjid dengan adab-adab masjid. Setiap kita masuk masjid, kita baca doa, kita melangkah dengan kaki kanan, kita baca salam. Ya kan? Setelah kita baca salam, lalu kita niat i'tikaf, terus kita tahiyatul masjid, berdoa, kita sibukkan dengan baca Quran, kita sibukkan dengan berzikir. Ya, kalau kita tidak pada waktu tahrimat, ya, waktu-waktu yang ditahrimkan, ya kan, yang dimakruhkan, ya kita terus sholat sunat. Kalau kita sudah berwudu, kita sholat sunat wudu. Dan terus aktivitas itu kita lakukan. Nah, dalam rangka supaya kita mendapat hikmah masjid. Supaya kita terdidik hati kita untuk selalu betah di dalam masjid. Kaum muslimin rahimakumullah. Ini proses puasa. Apa yang kita lakukan itu semua itu proses puasa. Nah, itu yang nanti akan mengantarkan kita kepada output la'allakum tattaqun. Nah, coba kita lihat lagi. Ya. Bahwa dalam sebuah hadis Rasulullah dikatakan, Al-Quran
Asyam wal Quran yasfa'ani lil abdi. Yaqulu syam. Apa kata puasa? Rabbi inni mana'tuhu at-ta'am wasyarab bin nahar fasaffa'ni fih. Ini kata puasa nih. Wahai Tuhanku, aku melarang orang makan minum di siang hari, maka berikanlah syafaat kepadanya. Itu kata puasa, kata Quran. Wa yaqulul Quran, apa kata Quran? Rabbi mana'tuhu, wahai Tuhanku, aku melarang an-naumu bil lail, orang tidur di waktu malam, fasafa'ni, maka beri syafaat kepadanya. Ya, faisfa'an, kata Rasulullah. Maka kedua-duanya antara Quran dengan puasa itu adalah memberikan syafaat. Hadis riwayat Ahmad. Nah, ini artinya bahwa kita dituntut untuk memperbanyak membaca Al-Quran, diperbanyak membaca zikir dan seterusnya. Kita lihat selanjutnya. Ada dimensi sosial, dimensi medikal. Bahwa puasa itu sesungguhnya mencetak orang menjadi sehat. Sumu tasehu. Puasalah kamu agar kamu menjadi sehat. Jadi kita dengan puasa untuk melatih diri kita untuk menjadi sehat gitu. Ya. Artinya apa? Jangan kita nekat siangnya, pada malamnya kita berniat tidak puasa siangnya, tidak boleh. Jadi kita harus, walau ada penyakit yang kita yang kita alami, tetapi kita harus berniat di setiap malamnya. Wajib kita berniat setiap malamnya untuk melakukan puasa pada besoknya. Nah, tidak boleh kita nekat, saya kan sakit, tidak usah puasa, sengaja tidak puasa, akhirnya kita tidak pakai niat di malam. Tidak, wajib menurut mazhab Syafi'i kita berniat setiap malam untuk melakukan puasa besok hari. Kendati pun kuat atau tidak kuatnya itu urusan Allah. Siapa tahu kalau orang sakit bisa jadi sehat-sehat, ya terkadang sakit begitu kan. Nah, tapi yang jelas kita berharap supaya sakit kita itu akan sehat sebagaimana apa yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian kita lihat hadis lain yang terkait dengan keagungan bulan suci Ramadan. Man hadara majlisal ilmi fi Ramadan. Siapapun yang hadir di majelis ilmu di bulan suci Ramadan, kataballahu ta'ala lahu bi kulli qadamin ibadah sanah. Allah akan mencatat pahala baginya setiap langkah ibadah setahun. Coba. Bulan suci Ramadan, kenapa mudha'afah, dilipat gandakan pahalanya? Langkah demi langkah mendatangkan sebuah kebaikan dan mengampuni semua kejahatannya. Orang yang berjalan untuk menuntut ilmu, orang yang berjalan untuk mencari ilmu, setiap langkah akan menimbulkan kebaikan dan setiap langkah akan melenyapkan kejahatan-kejahatannya. Di sini dikatakan Rasulullah, bikulli qadamin ibadah sana, bahkan langkah demi langkah itu akan dinilai ibadah setahun. Wa yakunu ma'i tahtal aras, bahkan dia nanti bersamaku di aras. Wa man dawama 'alal jamaah fi Ramadan a'tahu Allah taala bi kulli raq'atin madinatun tamla'u min ni'amillahi taala. Siapapun yang mendawamkan berjamaah di bulan Ramadan, Allah akan memberikan kepadanya setiap rakaat bagaikan kota yang dipenuh dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, luar biasa nikmat ini. Ya. Selanjutnya kita lihat lagi, waman barra walidayhi, siapapun yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya fi Ramadan, di bulan suci Ramadan, yanalu nazrullahi ta'ala birrahmah, rahmat Allah akan sampai kepadanya. Rahmat Allah akan sampai kepadanya. Allah melihatnya dengan kasih sayang. Maka beruntung bagi Anda yang masih mempunyai orang tua. Berbaktilah kepada orang tua, terutama di bulan suci Ramadan ini. Jangan nanti pas mau Idul Fitri, Idul Adha, barulah menjenguk orang tua. Sesebesar apapun kesalahan orang tuamu, ya, terhadapmu, ya, harus kau tetap berbakti kepadanya. Karena itu adalah orang tuamu. Rahmat Allah Subhanahu wa taala akan diberikan kepada orang yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tua.
Wa ana kafilu fil jannah. Orang yang berbakti kepada kedua orang tua itu nanti kafilu fil jannah, dia akan aku gendong, ya. Dia akan aku santuni di surga. Begitu senangnya Allah dengan anak berbakti kepada kedua orang tua. Nah selanjutnya, wa ma min imra'atin tatlubu ridwan zaujaha fi Ramadan illa walaha thawabun Maryam wa Aisyah wa Asyah. Dan tidak ada seorang istri yang selalu meminta ridho suaminya, ya, yang selalu baik kepada suaminya, minta ridho kepada suaminya, terutama di bulan suci Ramadan ini, kecuali mereka itu akan mendapat pahala seperti pahala Maryam dan pahala Asyah. Kita tahu Asyah itu adalah pembantu Fir'aun. Kita tahu Maryam adalah wanita soleh, ya. Wa man qada hajata akhihi al-muslim fi Ramadan qadallahu ta'ala lahu alfu hajatin yaumal qiyamah. Siapapun yang memenuhi hajat saudaranya sesama muslim di bulan suci Ramadan, maka Allah akan memenuhi hajatnya 1000 hajat di hari kiamat kelak. Hadirin, ternyata apapun bentuk kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan, baik itu belajar maupun mengajar atau berkhidmah atau berbakti, ya, apapun bentuknya, mengharap ridho Allah, semuanya Allah akan beri jalan yang seluas-luasnya untuk menghuni surga. Kaum muslimin, jamaah asyam shaimin rahimakumullah. Ada satu lagi dimensi sosial. Kata Rasulullah, man fattara shaiman. Siapa orang yang memberi makan kepada orang yang puasa, falahu mithlu ajrih, maka dia akan memperoleh pahala seperti orang yang berpuasa. Wala yanqusu min ajri shaim syai'un, bahkan tidak kurang sedikit pun pahala orang yang melakukan puasa itu. Artinya apa? Memberi makan kepada orang yang berpuasa. Ada orang berbuka di masjid, kita berikan makan kepada tetangga, ya kita masak lalu kita berikan kepada tetangga. Pahala puasa orang itu yang akan kita dapati, dan pahala dia tidak kurang sedikit pun. Dalam hadis lain, man fattara fi Ramadan shaiman, siapapun yang berbuka, yang memberi buka orang yang berpuasa di bulan Ramadan, kana maghfurata dzunubih, dosanya terampuni, wa itqa raqabatih, dan terlepas dia dari neraka, wa kana lahu mithlu ajrih, dan dia akan memperoleh pahala la yanqusu min ajri syai'un, seperti pahala orang yang berpuasa tidak kurang sedikit pun. Ini kan ibadah sosial. Maka di bulan suci Ramadan, ibu-ibu, perbanyak masak, perbanyak kuahnya, perbanyak bikin bukaannya, berikan ke tetangga. Apalagi bapak ibu punya tetangga yang kategori fakir atau miskin. Orang kaya, ulurkan tanganmu di bulan suci Ramadan ini, ulurkan. Berikan apa yang bisa kau berikan. Apakah uang atau beras atau makanan atau apapun yang bisa kau berikan. Diberi makan kepada orang yang membutuhkan. Sebaiknya orang kaya keluarkan zakat hartamu di bulan suci Ramadan ini. Ya. Kalau sudah nisabnya, ya. Kalau andai kata belum nisabnya tapi kita udah yakin, ya. Ya. Kalaupun belum sampai haulnya tapi nisabnya sudah terpenuhi, haulnya belum terpenuhi umpamanya. Ya, silakan kita berikan juga. Dalam rangka supaya di bulan suci Ramadan ini kita meraih pahala sebesar mungkin. Sebanyak mungkin pahala yang kita raih di bulan suci Ramadan ini. Kita berharap demikian. Kenapa? Yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan di atas orang kaya lebih baik daripada tangan di bawah. Ya, meminta-minta. Maka kata Rasulullah, suatu perbuatan yang termasuk tidak disukai oleh Rasulullah, orang yang selalu meminta-minta. Padahal dia mampu tetapi berkedok fakir miskin.
Kalau ada di antara badan amil zakat yang tidak memberikan zakat kepadanya, malah justru dia marah ke badan amil zakat. Tidak boleh begitu. Kita harus tidak boleh memiskinkan diri kita. Kita harus optimis dalam hidup ini. Toh kalau kita digolongkan kepada oleh badan amil fakir miskin kepada miskin, kalau tidak, kita tidak boleh meminta dan meminta. Kenapa? Meminta adalah suatu perbuatan yang tidak disukai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin, pemirsa, semoga kita dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai closing atau penutup dari pembahasan kita pada kesempatan ini, yang pertama, puasa harus kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Bukan saja yang kita jaga yang membatalkan puasa, tetapi yang membatalkan pahala puasa pun harus kita hindari. Di samping itu, kita perlu untuk melakukan al-masnunatus shaum yang disunatkan di dalam puasa. Seperti apa yang sudah saya sampaikan tadi. Jangan tertinggalkan, karena ini menambah pahala kita. Selanjutnya, Al-Quran. Kita perbanyak membacanya di bulan suci Ramadan ini. Karena Al-Quran adalah salah satu yang akan nanti memberikan syafaat li ashabi. Ya. Iqra'ul Quran li'anna al-Quran syafi'an li ashabi. Dia akan memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Nah, kemudian kita harus menjaga puasa kita itu sesuai dengan sunat-sunatnya supaya badan kita menjadi sehat. Ya. Nah, kemudian kita perbanyak untuk meningkatkan ibadah sosial kita dengan memperbanyak makanan atau bukaan kita berikan kepada orang yang mungkin ada berbuka di masjid, ya, bisa dimakan oleh orang-orang tadarusan di masjid atau tetangga-tetangga kita. Apatah lagi kita bertetangga dengan fakir dan miskin. Dan pada orang kaya, ulurkan tanganmu, berikan zakat malmu, berikan apa yang bisa kau berikan kepada fakir miskin, supaya mereka bisa menikmati kesenangan dalam kehidupan ini. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan tentang bagaimana agungnya bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan akan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.